Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Shadaqatul nabi wa batu. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat dan yang Allah berikan kepada kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi sehat walafiat walaupun ini dalam dunia maya ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan yang banyak untuk kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan kelak mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kondisi untuk memberikan tausiah dengan tema membangun Islam, membangun kepemimpinan sejati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ya, bicara kepemimpinan, bicara Islam adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bicara membangun kepemimpinan sejati, Islam telah melahirkan banyak sekali ya pemimpin-pemimpin yang itu luar biasa. Ya, kita bisa lihat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam aspek kepemimpinan luar biasa. Dia mampu membawa masyarakat yang dari jahiliyah menjadi masyarakat yang penuh cahaya, yakni cahaya Islam. Peradabannya hingga kini kita masih bisa mendapati nikmatnya Islam. Kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Ada pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Pokoknya Islam tidak kurang-kurang telah menghasilkan para pemimpin yang luar biasa. Bicara kepemimpinan, ada satu kisah yang insya Allah ingin coba saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, bagaimana kisah lahirnya seorang pemimpin yang luar biasa, yakni diawali dengan kisah seorang sahabat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Khattab. Di kala itu di tengah keheningan malam, Umar bin Khattab melakukan sidak, melakukan inspeksi, ya, mengecek kondisi masyarakat, kondisi umat, kondisi rakyat kala itu. Ya. Nah, di tengah perjalanan dia melakukan istirahat di tengah malam ini. Nah, di tengah malam itu dia beristirahat, bersandar menepi di pinggir jalan, nah, bersandar di dinding tembok. Ya. Di tengah malam terjadi ada suara di balik tembok itu, perdebatan antara ibu dengan anak gadisnya. Ibu itu mengatakan, "Nak, campurlah susu ini dengan air, karena kalau susu murni saja maka keuntungan kita terlalu sedikit. Maka biar keuntungan kita bisa lebih banyak untuk mencukupi kebutuhan kita, maka tambahlah susu itu dengan air." Maka apa kata anaknya? "Bu, bukannya kita barusan mendengar di pasar bahwa Umar memberikan pengumuman kepada kita bahwa tidak boleh menjual susu yang dicampur dengan air, alias susu yang dijual oleh pedagang di pasar diperintahkan oleh Umar itu hanya untuk susu yang murni saja, tidak boleh mencampurkan dengan air." Mendengar jawaban itu dari anak gadisnya, kemudian si ibu kemudian memberikan jawaban balik. Kata ibu, "Alah, Nak, Umar itu tidak tahu." Nah, kemudian anak itu memberikan jawaban, "Wahai ibu, Umar tidak tahu, tapi Tuhan Umar itu tahu." Nah, mendengar diskusi yang hangat, ya, seorang ibu dengan anak gadisnya tadi, Umar yang di balik tembok tadi, kemudian Umar itu tertegun. Kemudian Umar itu berarti diskusi yang luar biasa. Apa respon Umar? Kemudian Umar itu segera pulang ke rumah. Umar itu pulang ke rumah, sampai ke rumah, kemudian sahabat Umar bin Khattab itu menawari anak-anaknya untuk menikah. Anak laki-lakinya untuk menikah. Sampai ke rumah ditanya anak laki-lakinya, siapa di antara kalian yang siap mau menikah? Ya. Singkat cerita, ya, anak bungsu Umar, anak rabinya Umar itulah beliau itu namanya Asim. Ya. Asim ini kemudian bersedia menikah.
Nah, kemudian di pagi harinya Umar bin Khattab khalifah dengan anak bungsunya Asim bin Umar bin Khattab. Beliau itu mendatangi pagi-pagi kasih mendatangi rumah yang semalam, rumah penjual susu yang semalam ditempati terjadi diskusi tadi. Nah, kemudian pagi-pagi datang, kemudian ketuk pintunya, kemudian ibu itu kemudian membuka pintunya. Nah, kemudian ibu itu kaget. Kenapa? Di pagi hari yang datang adalah Umar, orang yang semalam dia obrolin, mereka obrolin. Nah, kemudian Umar berkata, Bu, ya, mana anak gadis itu? Ya, nah, kemudian ditunjukkanlah oleh ibu tadi, anak gadisnya dipanggil. Nah, kemudian ditawarkan sama Umar, maukah anak gadis itu ini menikah dengan anak saya? Nah, kemudian singkat cerita diterimalah dengan senang hati. Ya, si ibu tadi menerima lamaran untuk anaknya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian mereka menikah. Hasil dari pernikahan mereka berdua tadi lahirlah seorang anak perempuan, ya, yang bernama Laili binti Asim binti Umar bin Khattab. Nah, kemudian Laili binti Asim ini tumbuh menjadi anak yang soleh, yang cerdas, yang cantik, ya. Kemudian di masa yang akan datang ketika dewasa, beliau itu disukai oleh Abdul Aziz, ya, seorang gubernur dari Mesir. Nah, kemudian mereka menikahlah. Umar bin Abdul Aziz menikah dengan Laili binti Asim binti Umar bin Khattab. Nah, dari pernikahan kedua ini kemudian lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita tahu Umar bin Abdul Aziz ini adalah di masa akan datang dia akan menjadi khalifah bagi kaum muslimin, yang itu mencapai puncak keemasan, puncak kegemilangan, puncak kejayaan terhadap Islam. Yang di dalam sejarah, ya, dituliskan bahwa luar biasanya kondisinya sampai tidak ada uang zakat itu, ya, kemudian tidak ada mustahil zakat di negeri kaum muslimin di wilayah Daulah Khilafah Islam. Kemudian dana zakat ini kemudian dibawa ke Eropa untuk membebaskan budak-budak di Eropa. Bahkan di zaman itu, ya, uang itu dibagi-bagikan kepada siapa? Kepada para janda, ya. Sampai janda-janda tadi sudah mendapatkan kecukupannya, kemudian sampai kemudian diberikan lagi kepada para bujang yang masih jomblo-jomblo. Ya, sampai para jomblo ini kemudian bisa untuk memiliki modal untuk menikah. Ya, sampai yang terakhir, ya, saking luar biasanya yang mungkin sampai hari belum ada peradaban yang seagung itu, yakni uang itu masih banyak. Kemudian diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk apa? Untuk membeli pakan burung, biji-bijian, ya. Kemudian diperintahkan oleh Khalifah, belilah pakan burung, kemudian ditaruh di atas genteng-genteng kaum muslimin, sehingga tidak ada satu ekor pun burung yang itu kelaparan di wilayah Daulah Khilafah Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi kita bisa mengambil hikmah yang sangat luar biasa, bahwa membangun, ya, kepemimpinan Islam, menghasilkan pemimpin sejati butuh satu modal dasar, yakni adalah ketakwaan. Ya, apa yang dilakukan Umar bin Khattab, ya, dan generasi selanjutnya adalah ketakwaan itu yang menjadi pegangan hidupnya. Kita tahu inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Umar melihat kisah mengawali menentukan calon menantunya tadi disandarkan pada ketakwaan. Hatta dia adalah hanya seorang penjual susu. Dari hikmah ini, ya, ini membuktikan bahwa ketakwaan menjadi fondasi yang paling utama. Baik ketakwaan itu secara individu, ketakwaan itu dilakukan oleh keluarga, oleh masyarakat, dan yang paling penting adalah ketakwaan itu dilakukan oleh negara dengan menerapkan syariat Islam. Negara itu menerapkan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sungguh, walau anna ahlal qura, andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan barokah minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Dan mudah-mudahan di kesempatan ini, ya, di Ramadan ini menjadikan momentum kita untuk, ya, mengoptimalkan ketakwaan kita, perjuangan kita di dalam menegakkan dinul Islam. Mungkin itu
tausiah singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, menjadi motivasi kita semua untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.